Sosok kuntilanak itu memegang tangan saya. Saya berteriak sekencang mungkin, dan mendadak tubuh saya terasa berat, lalu jatuh tersungkur dengan kondisi kejang. Hai teman-teman semua, selamat datang dan mendengarkan kembali Radio Tengah Malam. Di video kali ini kita bakal membacakan cerita-cerita yang sudah dikirim para kontri ataupun daripada kalian. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol berlangganan ataupun tombol jempol ke atas. Jika kalian ingin mentraktir kopi, bisa kalian klik link di deskripsi atau scan di sudut layar kalian. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Saya baru saja diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil setelah 2 tahun lamanya mengabdi sebagai perawat yang statusnya masih tenaga honorer di sebuah rumah sakit umum daerah di kota Surabaya. Setelah diangkat menjadi PNS, akhirnya surat dinas pertama saya pun turun dan saya mendapatkan penempatan di puskesmas yang berada di sebuah desa yang terpencil yang berada di Solo, Jawa Tengah. Sore itu juga, saya berangkat dari stasiun Surabaya menuju ke stasiun Solo. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam, akhirnya saya tiba di kota Solo. Kebetulan, ada seorang pria bernama Mas Danu yang ditugaskan oleh kepala desa tempat saya berdinas untuk menjemput saya ke stasiun. Mengingat, saya tiba di sini saat hari sudah gelap dan tidak ada transportasi umum menuju ke desa tersebut. Monggo mbak, barang-barangnya saya bantu masukkan ke dalam bagasi. Oh iya mas, terima kasih. Mobil yang membawa saya mulai meninggalkan jalan utama dan memasuki jalanan setapak yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Sepanjang perjalanan, saya hanya melihat pohon-pohon jati yang menjulang tinggi dan mulai jarang ada rumah warga. Situasi di sekitar benar-benar terasa sepi. Bahkan sepanjang jalan saya tidak melihat ada warga yang berkeliaran. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Maaf mas, memang kampung ini kalau jam segini sudah sepi ya? Iya mbak, warga kampung sini kalau habis maghrib udah gak ada yang keluar rumah. Memang kenapa mas? Iya, karena warga desa ini bekerja di sawah dan ladang dari subuh sampai menjelang sore. Jadi jam segini mereka udah pada tidur mbak. Kan besok harus bangun subuh buat aktivitas lagi. Beberapa saat kemudian, mobil Mas Danu berhenti di depan rumah yang berada di ujung jalan. Rupanya, itu adalah rumah dinas yang disediakan untuk saya. Rumahnya tidak terlalu besar. Penerangan di teras depan pun hanya menggunakan lampu berwarna kuning ukuran 5 watt. Di halaman depan, terdapat pohon mangga berukuran besar yang membuat aura rumah ini terasa suram. Rumah dinas ini letaknya tidak jauh dari puskesmas tempat saya bekerja nantinya. Yang membuat saya terkejut, untuk malam ini, saya harus bermalam sendirian di rumah dinas ini. Karena rekan sejawat saya baru akan tiba di desa ini besok pagi. Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak ada mas, barang-barangnya taruh di sini aja. Nanti biar sisanya saya yang beresin. Kalau gitu, saya permisi dulu ya mbak. Nanti kalau mbak Yuni butuh apa-apa, bisa kabari saya lewat telepon. Kebetulan rumah saya juga nggak jauh dari sini. Ketika saya tiba di rumah ini, entah kenapa, mata saya selalu tertuju pada pohon mangga di depan rumah. Karena saya merasa ada sesuatu yang mengawasi saya dari situ. Namun, ketika melihat sekeliling, saya tak mendapati suatu apapun. Hingga akhirnya, saya merasakan ada hembusan angin yang membuat bulu kuduk saya meremang. Karena merasa tidak nyaman, saya pun buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah. Karena lelah melakukan perjalanan, saya tidak sempat untuk membersihkan diri, bahkan untuk sekedar cuci kaki pun tak sempat. Saya merebahkan diri di sofa yang terletak di ruang tengah
Sambil memainkan handphone, sampai tak sadar saya ketiduran di sofa itu. Tepat di tengah malam, saya tidak sengaja terbangun karena mendengar suara yang muncul dari arah dapur. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang memasak. Saya mengerjapkan mata masih dalam keadaan setengah sadar. Awalnya saya berpikir, mungkin itu Nita, rekan sejawat saya yang sudah tiba di sini. Tapi yang membuat saya heran, ketika saya mengecek pintu depan, posisinya masih terkunci dari dalam. Lalu pertanyaannya, siapa yang berada di dapur? Saat itu saya sama sekali tidak berpikir tentang hal mistis. Yang saya khawatirkan, justru ada orang jahat yang masuk ke dalam rumah ini. Saya lantas meraih sapu dan berjalan perlahan menuju ke dapur. Namun, begitu saya tiba di dapur, tubuh saya seketika diam membatu. Di depan saya berdiri sosok perempuan berjubah putih lusuh dengan rambut gimbal yang menjuntai sampai ke lantai. Sosok itu menoleh ke arah saya dengan memutar kepalanya 180 derajat. Dapat saya lihat kulit wajahnya yang mengelupas seperti bekas terbakar dengan lidah panjang menjulur sampai ke dada. Saya pun berteriak sekeras mungkin, ingin berlari, tetapi tidak bisa. Dan sosok itu justru semakin mendekat ke arah saya, merangkak dengan posisi tubuh terbalik, disertai suara tawanya yang melengking. Entah apa yang setelah itu terjadi, yang jelas, pandangan saya seketika gelap dan saya pun pingsan. Keesokan paginya, saya terbangun, sudah berada di kamar, dan saya melihat Nita, rekan sejawat saya, sudah tiba dan ada Mas Danu juga. Yun, kamu udah sadar? Kamu kenapa semalam kok malah tiduran di dapur? Nit, semalam aku lihat ada hantu di dapur. Apaan sih Yun? Orang gak ada apa-apa. Mungkin kamu halu gara-gara kecapean. Mbaknya memang melihat apa semalam? Itu Mas, ada cewek, mukanya serem banget di dapur. Apa rumah ini ada kuntilanaknya? Nita dan Mas Danu berusaha menenangkan saya. Di situ saya masih bisa berpikir jernih, kalau mungkin saya semalam hanya bermimpi. Saya mulai menjalani aktivitas saya sebagai perawat di puskesmas desa. 1 minggu pertama berjalan dengan lancar. Namun, memasuki minggu kedua, teror si kuntilanak itu kembali menghampiri saya. Sore itu sekitar pukul 5, saya pulang lebih dulu. Sedangkan Nita harus ikut dokter membantu persalinan pasien di dusun sebelah. Saya memutuskan untuk mandi. Namun, kembali saya dibuat terkejut saat masuk ke kamar mandi dan mendapati ada gumpalan rambut di lantai. Rambut itu sangat panjang dan kusut. Tidak mungkin jika ini adalah rambut saya dan Nita. Karena rambut kami berdua cukup pendek. Saya tidak ingin berpikir negatif. Meskipun sejujurnya saya merasa takut. Saya lantas mengumpulkan gumpalan rambut itu dan segera membuangnya. Saat saya sedang mandi dan mencuci muka, saya hendak meraih gayung. Tapi entah kenapa, gayung itu tiba-tiba saja lenyap. Masih dengan kondisi mata tertutup karena mata pedih terkena sabun, tangan saya meraba-raba gayung di dalam bak. Tubuh saya kembali mematung saat saya sadar jika saya memegang rambut. Saya mengangkat rambut itu, terasa berat, seperti ada beban di bawahnya. Perlahan saya membuka mata dan saya terkejut. Ternyata yang saya pegang bukanlah gayung, melainkan kepala sosok kuntilanak yang saya lihat seminggu yang lalu. Matanya beradu tatap dengan mata saya, disertai tawanya yang melengking, cukup menyakitkan telinga. Saya segera meraih handuk untuk menutupi tubuh saya dan berlari menuju kamar. Saya tidak berani keluar kamar sampai mendengar suara Nita yang pulang. Saya sempat menceritakan hal ini pada Nita, tapi sayangnya dia tak percaya
karena ia tipe orang yang skeptis terhadap keberadaan makhluk gaib. Masa kamu gak percaya sama aku sih, Nit? Bukannya aku gak percaya, Yun. Hampir 2 minggu aku di sini, semuanya baik-baik saja, dan aku gak dapat gangguan apapun. Mungkin akhir-akhir ini kamu lagi kecapean, karena banyak kerjaan di puskesmas, jadi sering halusinasi. Akhirnya, saya memutuskan untuk memendam ini sendirian. Hari-hari yang penuh teror dan ketakutan saya simpan sendiri. Mulai dari ada suara orang memasak di dapur saat tengah malam, suara orang menyapu di halaman tiap pukul 3 dini hari, sampai adanya gumpalan rambut tiap saya masuk ke kamar mandi. Puncak kejadian yang membuat Nita akhirnya percaya pada cerita saya adalah setelah lewat 1 bulan kami menempati rumah dinas ini, malam itu akan menjadi malam yang tak akan terlupakan untuk saya. Saya terbangun saat mendengar suara pintu kamar diketuk dan Nita memanggil saya dari luar. Saya membuka pintu dan melihat Nita berdiri di depan kamar sambil tersenyum ke arah saya. "Kenapa, Nit? Temenin ke kamar mandi dong. Aku takut sendirian," apa aku bilang. "Kamu akhirnya ketakutan juga kan? Udah, ayo buruan." Nita menarik tangan saya. Saat tiba di lorong menuju dapur, entah kenapa bulu di sekujur tubuh saya meremang. Nita memegang tangan saya semakin erat. Dengan posisi ia berjalan di depan, sedangkan saya berada di belakang. "Nit, kenapa berhenti? Buruan, aku juga takut nih." "Takut kenapa, Yun?" "Aku takut ketemu cewek itu lagi. Perasaanku mendadak gak enak." Baru saja saya berkata demikian, Nita tertawa dan suaranya berubah menjadi tawa yang melengking. Saya tersontak kaget. Mendadak, sosok di depan saya yang tadinya adalah Nita, kini berubah menjadi sosok kuntilanak itu. Sosok kuntilanak itu memegang tangan saya. Saya berteriak sekencang mungkin, dan mendadak tubuh saya terasa berat, lalu jatuh tersungkur dengan kondisi kejang. Berdasarkan penuturan Nita, ia saat itu sedang berada di kamar, terkejut karena mendengar suara teriakan saya, dan mendapati saya kejang-kejang dengan kondisi mata telah berubah berwarna putih semua. Ia lantas memanggil Mas Danu untuk segera membantu saya karena saya terus memberontak. "Wah, ini Mbak Yuni kayaknya kesurupan, Mbak." "Terus gimana, Mas?" "Mbak Nita tunggu di sini sebentar. Biar saya panggil Pak Ustadz untuk mengobati Mbak Yuni. Tapi Mas, saya takut kalau ditinggal sendirian di sini, sedangkan Yuni dalam kondisi kesurupan begini." Di saat yang bersamaan, ada 2 orang warga yang datang menghampiri karena suara teriakan saya rupanya terdengar sampai ke rumah sebelah. Mereka berdualah yang lantas memanggilkan Pak Ustadz untuk meruqyah saya. Butuh waktu 2 jam lamanya sampai sosok kuntilanak itu berhasil dikeluarkan dari tubuh saya. Begitu saya sadar, tubuh saya terasa begitu lemas dan tak berdaya karena memuntahkan seluruh isi perut. "Pak Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kuntilanak itu terus meneror saya sejak pertama kali saya datang ke sini?" Pak Ustadz sejenak terdiam seperti sedang menerawang sesuatu. Dari situ saya baru tahu sejarah rumah ini. Rupanya, dulu ada seorang wanita yang tinggal di rumah ini. Usianya tak jauh beda dengan saya. Ia meninggal karena dibunuh oleh suami dan selingkuhan suaminya. Dengan cara ditusuk, lalu jasadnya dibakar di dapur untuk menghilangkan jejak, kata Pak Ustadz. Perawakan saya mirip dengan selingkuhan suaminya yang dulu ikut menghabisi dirinya. Oleh sebab itu, kuntilanak tersebut hanya mengganggu saya, tidak mengganggu Nita. Setelah berdiskusi, Pak Ustadz lantas menyarankan untuk mengadakan pengajian dan meruqyah rumah ini. Karena ternyata rumah ini sudah kosong selama 2 tahun sebelum dijadikan rumah dinas untuk pegawai puskesmas. Beruntungnya, setelah diadakan pengajian dan ruqyah, saya tidak lagi mendapat teror dari sosok tersebut.
Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar, agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.